Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedi Supriyadi, NPM 243403111053, kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi perpajakan di Indonesia mengenai perdagangan digital atau e-commerce. Dengan pertimbangan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce, pemerintah memandang perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce, sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan. Atas pertimbangan tersebut, pada 31 Desember 2018, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan telah mendatangi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Dalam PMK ini disebutkan, penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan wajib dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud menurut PMK ini juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil pajak pertambangan nilai. Selain itu, PMK ini menegaskan pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa secara elektronik atau e-commerce melalui penyedia platform marketplace sebagaimana dimaksud melalui kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan bunyi pasal 4 PMK ini. PKP pedagang atau PKP penyedia jasa yang melakukan penyerahan PKP atau barang kena pajak dan atau JKP jasa kena pajak secara elektronik e-commerce melalui penyedia platform marketplace sebagaimana dimaksud menurut PMK ini wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai yang terutang sebagaimana sebesar 10% dari nilai transaksi penyerahan BKP dan atau JKP bunyi pasal 5 ayat 2 PMK ini. Sedangkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang menurut PMK ini mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, PMK ini menegaskan PKP pedagang dan PKP penyedia jasa wajib melaporkan dalam SPT masa PPN setiap masa pajak atau penyerahan BKP dan atau JKP yang melalui penyedia platform marketplace. Menurut PMK ini, penyedia platform marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dan atau penyedia jasa melalui penyedia platform marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan PPh bagi e-commerce dan sebuah studi kasus mengenai perpajakan. Yang pertama adalah peraturan PPh bagi e-commerce. Pelaku e-commerce juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atau PPh berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh. Bagi pelaku e-commerce dengan omset tahunan tidak lebih dari 4,8 miliar, mereka terkena PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto mereka. Jika omset bisnis mereka di bawah 500 juta, maka mereka tidak dikenakan pajak penghasilan. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku e-commerce yang memiliki bisnis kecil, sehingga mereka tidak terbebani dengan pajak penghasilan yang besar. Namun, bagi pelaku bisnis e-commerce yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar, mereka akan memiliki kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini, pajak yang dikenakan akan lebih besar dan mengikuti aturan pajak penghasilan yang berlaku untuk perusahaan besar, seperti perusahaan yang berbadan hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi oleh Dewi Putri, seorang pelaku e-commerce yang dikenakan pajak sebesar 35 juta. Kasus ini bermula dari unggahan di media sosial yang memperlihatkan tagihan pajak sebesar 3,5
35 juta kepada pedagang online bernama Kartika Dewi Putri. Meski ia belum memiliki nomor pokok pajak ataupun NPWP, Direktorat Jenderal Pajak tetap melayangkan tagihan karena Kartika belum membayar pajak selama 2 tahun terakhir. Direktur Penyuluhan DJP, Neil Madrinur, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengirimkan surat imbauan kepada pedagang e-commerce dan wajib pajak lainnya yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. UMKM yang berjualan di e-commerce dikenakan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5 dari omset bruto mereka, asalkan omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Jika omset melebihi 4,8 miliar, perhitungan pajaknya akan dilakukan secara normal dengan pembukuan. Selanjutnya, wajib pajak yang menerima surat tagihan dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP akan diminta melakukan klarifikasi terkait data perpajakan mereka. Mulai tahun depan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, pelaku UMKM e-commerce dengan omset hingga 500 juta per tahun akan dibebaskan dari PPh. Jadi yang omsetnya 500 juta ke bawah itu tidak dikenakan PPh. Sekian dari saya, terima kasih.